Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus tamu kita datang dari Samarinda, Al-Habib Muhammad As-Segaf. Ini masih kerabat dekat saya. Ada di samping kanan saya orang tua kita, Al-Ustadz Guru Haji Abdurrahman. Ada sebelah, ini adik kandung saya, saudara saya yang paling bungsu, Al-Habib Yusuf bin Umar Al-Hasni dari Gorontalo. Ada Al-Habib Saiful. Di sini juga ada Haji Saidiman atau Haji Diman, para guru, para asatiz, hadirin wal hadirat. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah memasuki tanggal 18 Syawal. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang penuh barokah ini. Insyaallah keberkahan Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Dan insya Allah kita semua kembali dari tempat ini, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim semoga tercurah kepada kekasih Allah, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga limpahan salawat dan taslim tercurah kepada kita semua dan keluarga kita. Dan semoga kita semua di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah. Malam ini kita membuka kembali majelis kita yang sejak memasuki bulan Ramadan kita tutup sementara. Malam ini kita buka kembali. Insyaallah mari kita semua berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebajikan, memakmurkan majelis ta'lim, mendonasi atau memberikan sumbangan kepada majelis ta'lim untuk bekal kita di hari akhir nanti. Saya bersama Ustadz Abdurrahman juga sebagai pemateri dan pembina majelis ini. Kami yang dari jauh sebelum Ramadan kita berpisah, kini kita berjumpa kembali di dalam bulan Syawal, bulan di mana kita merayakan Idul Fitri. Saya sebagai pembina majelis ini menyampaikan minal aidin wal faizin, mohonlah maaf lahir batin untuk kita semua. Dikandung maksud insyaallah kita semua masih akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Jemaah rahimakumullah, pembukaan majelis pada malam hari ini itu kami rangkaikan. Yang pertama, haul daripada seorang aulia Allah, seorang alim allamah yang biasa dipanggil Datuk Kelampaian, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Beliau seorang aulia Allah, seorang yang Allah berikan pengetahuan agama yang begitu luar biasa, sehingga beliau dapat menyusun berbagai macam kitab. Di antaranya yang terkenal adalah Sabilul Muhtadin,
Kitab beliau itu mendunia, luar biasa. Dan alhamdulillah dari seorang Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari melahirkan turunan-turunan para imam, para waliullah sampai ke dataran tanah Sumatera di Provinsi Riau. Ada yang di Perau, menyebar kemana-mana. Dan alhamdulillah sampai di daerah kami, daerah saya Gorontalo dan Manado, itu di sana orang-orang Banjar. Di Gorontalo ada kampung Banjar, itu dia bersatu dengan kampung Bugis, ada sebelahnya itu kampung Banjar. Di Manado, daerah yang mayoritas Kristen, di sana ada kampung Banjar. Cuman orang Manado itu sebutnya Banjar. Di sana orang bilang Banjar. Berdekatan dengan kampung saya. Kampung saya Kampung Merdeka. Itu kita akan menyeberang, orang sana bilang jembatan gantung. Jembatan itu orang Manado bilang dodoku. Dodoku gantong. Keluar dari situ, itu di sana namanya Kampung Banjar. Masjidnya bagus dan turunan orang Banjar di sana masih tetap berterbangan kayak kita seperti di sini. Keturunan mereka. Cuman di sana panggilnya atau sebutnya itu, jadi ada kalau kita naik angkot, ya, kalau di Makassar bilang PT-PT. Di sana angkot itu ada trayek Banjar. Nah itulah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Yang kedua yang kita peringati itu adalah guru kami, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, seorang alimul allamah. Saya dan Haji Diman baru pulang 12 Syawal, itu haul beliau. Luar biasa sambutan masyarakat haul daripada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau adalah seorang alim besar. Kealiman beliau, karamah beliau, walaupun beliau masuk ke Palu tidak bisa berbahasa Indonesia, hanya berbahasa Arab. Di Palu itu orang Palu pada waktu itu juga tidak bisa berbahasa Indonesia, orang di sana berbahasa Kaili. Tapi berkah kealiman dan karamah daripada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau bisa menerapkan ilmu kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya tersebar di seluruh Indonesia. Karamah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dia membangun Al-Khairat. Al-Khairat tumbuh dan berkembang, dan dia merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang punya cabang terbesar di seluruh dunia. Cabang Al-Khairat yang ada di Indonesia tersebar di 18 provinsi, dan ada 1.300 cabang daripada Al-Khairat yang tersebar di daerahnya Habib Muhammad, di daerah Ambon juga. Di sana itu dominan dengan orang Kristen. Di Ternate, dulu Ternate belum terbagi, masih masuk di dalam Provinsi Maluku. Itu di sana bertebaran Al-Khairat sampai ke Papua. Itu berkat daripada karamah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Mudah-mudahan kita yang memperingati hauliyah atau haul dari para aulia Allah, insyaallah dijamin oleh Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan bersama yang dia cintai. Saya beberapa hari lalu saya ke Samarinda, saya ke tempat yang sekampung dengan Habib Muhammad. Lama saya tidak berjumpa dengan dia. Saya tanya-tanya kepada Ibu Farida, itu Habib Muhammad, saya lama tidak lihat, ini pulang kampung kah? Ada Bib, ada Bib. Subhanallah, dalam beberapa waktu kita bisa ketemu di sini. Ya. Itu dikarenakan al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan bersama yang dia cintai. Insya Allah kita semua cinta para aulia Allah. Insya Allah kita akan bersama dengan mereka.
Yang ketiga yang kita hauli adalah Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Orang lebih populer menyebut Habib Saleh Tanggul. 2 hari sesudah haul Habib Idrus, haulan daripada Habib Saleh. Mereka adalah 2 sahabat yang selalu bergandengan tangan, walaupun tempat mereka Habib Saleh di Jawa Timur, Habib Idrus berada di Sulawesi Tengah. Tapi hubungan batin daripada kedua habaib ini luar biasa. Pernah tahun berapa itu, sekitar tahun 71 kalau tidak salah, itu Habib Saleh datang menghadiri haul Habib Idrus di Palu. Jadi kebiasaan di Palu itu malam, dari sore itu di situ ada rahah, ya. Kemudian malam dilanjutkan dengan pembacaan maulid sekaligus pembacaan doa arwah. Kemudian makan bersama, kemudian malam sesudah itu biasa ada hiburan. Hiburan itu ada musik gambus. Ya. Ketika Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Saleh itu turun, dia berzapin, semua yang hadir lihat foto Habib Idrus bergoyang-goyang, karena mereka itu biasa pasangan kalau turun berzapin. Sampai sudah meninggal pun hubungan mereka begitu dekat. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid itu pernah diundang oleh Raja Faisal, raja dari kerajaan Saudiyah. Itu waktu anak raja ini dalam keadaan sakit. Kalau tidak salah, dia itu susah buang air besar, tidak bisa buang air besar. Biasa orang kalau tidak bisa buang air besar, itu dibelah di perut, itu pakai selang. Jadi pembuangan masih ada seperti tas sebagai penampung kotoran. Melalui perantaraan Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, bapaknya dari Buya Muhammad Al-Maliki, itu beliau sampaikan kepada Raja Saudi, ada seorang Habib di Indonesia itu bisa mengobati penyakit anak pian. Diundang, diberangkatkan. Nur Saudi kan orang berduit. Diberangkatkan Habib Saleh dari Indonesia pergi ke Saudi, ke Riyadh, ibu kota daripada Saudi Arabia. Sampai di sana kayaknya raja ini anggap remeh. Kok cuman segini orangnya, disampaikan kepada Al-Habib Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Katanya, ini doanya. Sebentar didoa oleh Habib Saleh, tiba-tiba anak ini sudah keluar. Wah, saya sudah bisa buang air besar sendiri. Wah. Begitu singkat doa dari Habib Saleh, subhanallah, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Habib Saleh itu doanya mustajab. Ketika beliau ketemu dengan Nabi Allah Haidar, itu Nabi Allah Haidar sambil memeluk Habib Saleh menanyakan, minta apa yang kamu minta? Enggak. Oh, ayo minta. Apa yang Habib Saleh katakan? Sudah, saya minta supaya doa saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi dengan anak daripada Raja Saudi Arabia, baik dengan sendirinya, sehingga kegembiraan daripada keluarga kerajaan, diberikanlah hadiah 1 peti uang untuk Habib Saleh. Tapi Habib Saleh orang yang zuhud, beliau menolak. Tidak. Saya tidak perlu minta bayar. Kembalikan saya ke Indonesia. Cuman dibisiki oleh Habib Alwi
Banyak saudara-saudara kita di Hadramaut itu susah. Kalau pian tidak ambil, kasihan mereka. Ambillah, kemudian kirim kepada keluarga-keluarga yang ada di Hadramaut. Oh, setuju Habib Saleh. Oke, kirimlah ke sana. Beliau tidak butuh apa-apa. Begitulah ketiga waliullah yang malam ini kita hauli. Juga sekaligus kita menghauli daripada mertua. Anak ada Pak Yiril. Ini yang bernama Haja Umay bin Haji Pawi. Ya. Ya, ya. Ini yang kita hauli, insya Allah. Tadi kita sudah bacakan doa di sini dari maghrib sampai menjelang isya. Insya Allah doa kita yang kita rangkaikan dengan para waliullah, insya Allah doa kita mustajab. Dan mereka-mereka semua yang ada, nama-nama yang kami bacakan, insya Allah mereka akan mendapatkan tempat di tempat yang sebaik-baik tempat. Allah lipat gandakan amal kebajikan mereka dan Allah hapuskan dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan pembukaan majelis ini, mari kita buka pintu hati kita untuk tertarik mendatangi majelis-majelis ilmu, untuk menempah ilmu sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya kita diperintah untuk belajar dan belajar. Guru saya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri senantiasa memotivasi kami, ta'allam falaysa al-mar ayuladu aliman falaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu fa inna kabiral qawmi la ilma indahu saghirun idza tafat alaihi al-mahafilu. Itulah kata-kata orang bilang maqal dari seorang ulama-ulama yang beliau sampaikan untuk memotivasi belajar. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang terlahir langsung jadi pintar. Maka belajarlah kamu semua. Tidak ada orang yang terlahir lagi. Hanyalah dengan ilmu itulah yang dapat memberantas kebodohan. Ketika itu kita dibodohkan oleh penjajah. Beliau membuka wawasan kita untuk belajar dan belajar supaya kita menjadi orang yang baik di dalam wawasan. Dan kita tidak akan dijajah oleh penjajah. Karena kita sesungguhnya 350 tahun kita dijajah. Para ulama-ulama kita itu berusaha bagaimana membuka wawasan, menjadikan masyarakat Indonesia pintar. Pada waktu itu kita tidak bisa belajar, tidak bisa membaca, menulis. Tapi ulama-ulama kita tidak kalah akal. Untuk membelajarkan kepada masyarakat Indonesia, ulama-ulama kita menciptakan tulisan Arab Indonesia atau Arab Pegon. Tulisannya Arab, bacaannya bahasa Melayu. Itulah karya daripada ulama-ulama kita untuk membuka wawasan, menjadi orang pintar. Karena sesungguhnya kita umat Islam disuruh untuk pintar. Utlubul ilm faridatan ala kulli muslimina wal muslimah. Menuntut ilmu adalah wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maka marilah kita ringankan langkah kita untuk menuju majelis-majelis seperti ini, untuk membuka wawasan kita menjadi orang yang pintar, punya wawasan keagamaan yang mumpuni. Insya Allah dengannya kita akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena Allah berfirman, yarfa'ullahu alladhina amanu wa ulul ilmi darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang beriman sekian derajat. Mudah-mudahan kita semua terangkat derajat kita. Demikian itu sekelumit daripada manaqib para aulia Allah yang kami sampaikan. Insya Allah kita semua akan bersama mereka.